Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Our Universe. Dramanya tayang di Net TVN nih yang biasanya drama-dramanya bagus nih ya. Sebenarnya 12 episode aja, dikit guys. Ya udah selesai tayang di bulan Maret yang kemarin. Yang ini agak ketinggalan dikit lah ya berarti ya. Oke, sebenarnya yang bikin Mai mau nonton drama ini adalah lead male-nya yang kayaknya masih agak underrated ya. Mai nggak tahu nih. Atau dia sudah masih sedikit underrated menurut Maya. Padahal dia ganteng banget, actingnya juga oke, kayak what's wrong ya? Mungkin ya sedang menanjak. Bae In Hyuk. Yang teman banget kan, manis banget kan. Ini salah satu aktor favorit Mai, yang benar-benar favorit ya. Bae In Hyuk. Sebelum ini Mai nonton dia di drama Check In Hanyang. Wait. Dia tahun depan sudah ada project guys. The Miracles of the Namiya General Store. Ini kayaknya kalau nggak Seigu, fantasy. Networknya Disney Plus katanya. Mana Bae In Hyuk? Oh, tapi dia kayaknya cuma ini deh, supporting character ya. I see. Oke. Sebelumnya main nonton dia di Check In Hanyang di tahun 2025 sebagai Ian. Nah ini salah satu drama yang Mike kasih ratingnya tinggi guys. Sebelumnya lagi nonton dia di The Story of Park's Marriage Contract di tahun 2023. Ini juga tinggi loh Mike kasih nilainya ya. Juga Under the Queen's Umbrella di tahun 2022. Nah, meskipun dia cuma sebentar banget tuh di drama ini terus mati, meninggoy ya, itu juga drama ini Mike kasih rating tinggi juga ya. Dia meskipun cuma sebentar di situ, chemistry-nya bagus banget dengan pangeran-pangeran yang lain ya. Ada foto-foto BTS yang di situ. Terus sebelum ini main nonton dia di drama Cheer Up di tahun 2022. Nah kayaknya ya Mike lewat di Why Her, tapi sebelumnya lagi main nonton dia di At a Distance, Spring is Green di tahun 2021. Sebelumnya lagi di My Roommate is Gumiho di tahun 2021 juga. Sebelumnya dan yang pertama kali Mike ketemu dia di drama The Spies Who Love Me di tahun 2020. Jadi sudah 6 tahun ya Mike ngikutin dia. Dia sudah dapat awards loh. Mike bilang apa? Agak underrated. Great actor. Salah satu pujian dari ini ya. Salah satu user Asian Wiki. Oh iya, great actor dia ini loh. Ya, Bae In Hyuk. Nah jadi nih si Bae In Hyuk di sini berperan sebagai Son Tae Hyuk. Jadi dia adalah seorang asisten fotografer. Jadi pada awalnya ya kelihatan banget derita dia sebagai asisten fotografer. Jadi dia bukan, kalian jangan berharap bahwa dia menerima segala all the glory gitu lah ya. Dia sering dianggap nggak ada ya. Dia kontribusinya sering diremehkan ketika dia menjadi asisten fotografer itu. Nah akhirnya dia berhenti dan dia jadi kerja di tempat lain gitu ya, si Taehyung. Dan dia mengubur mimpi dia untuk menjadi seorang fotografer. Nah sedangkan di lain pihak di sini ada No Jong ya, ya kan? Tapi kenapa dia kalau di romanisasi jadi yang Ro ya, bukan Lo? Nggak paham. Dia agak-agak mirip sama si ini Choi Soo-bin ya. Pertama Mike kira Choi Soo-bin loh. Tapi ada drama dia sudah main tonton juga, si Jong Lee. Sebelum ini Mike ketemu dia tuh di drama The Witch di tahun 2025. Baru aja ya, tahun kemarin berarti. Dan ketemu dia juga di drama 18 Again di tahun 2020. Nah itu kayaknya pertama kali Mike ketemu dia dong ya.
Yes, bener banget. She looks like the female version of Kim Hyun Jung. Iya, iya, mirip banget juga ya. Oke, I see. Nah, jadi di sini No Jong Lee berperan sebagai Woo Hyun Jin. Dia mencari pekerjaan, guys, dan pada suatu hari ini ketemulah si Taehyung dan Hyun Jin itu karena mereka bertransaksi ya. Si Taehyung kan mendadak berhenti tuh jadi asisten fotografer, jadi dia kayak gak ada duit ya, sedangkan dia impiannya punya rumah sendiri. Jadi Taehyung terpaksa menjual baby dia, lampu kesayangan dia, guys. Nah, jadi ditawar oleh si Hyun Jin karena Hyun Jin mau beliin lampu itu buat Oninya akan menikah ya, untuk hadiah pernikahan gitu. Tapi setelah hiruk pikuk ya, nggak jadi dijual lampunya gitu. Dan ada pertemuan antara Oninya dan calon suaminya dan Hyun Jin gitu ya. Calon suami Oninya, Son Woo Jin ya, secara nggak sengaja ya, sebenarnya secara nggak sengaja karena HP-nya ketukar tuh, HP-nya Taehyung dan Hyun Jin ya. Taehyung sekarang nggak sengaja tahu bahwa Hyun Jin akan ketemuan dengan yang itu, calon kakek iparnya gitu ya. Dan kalian tahu siapa calon kakek ipar ini ya? Son Woo Jin adalah Hyung dari Son Taehyung. Tapi hubungan mereka nggak baik ya, bukan kayak hubungan Hyun Jin dan Oninya gitu. Woo Jin itu meninggalkan Taehyung di panti asuhan ketika Taehyung masih sangat belia waktu itu. Jadi hubungan mereka nggak baik. Kenapa si Taehyung ditinggal di panti asuhan? Sebelum menjawab itu ya, itu adalah pertanyaan yang kalian harus jawab sendiri dengan menonton dramanya. Nah, jadi kaget juga si Hyun Jin Lo ini kan apa? Katanya pria paprika ya. Kalau nggak salah nama tempat jualan online itu paprika atau apa ya, gitu. Nah, akhirnya ketemu ya. Tapi kayak Hyun Jin itu bisa merasakan kepahitannya Taehyung terhadap Woo Jin gitu. Dan Hyun Jin pada suatu titik juga berantem sama Oninya gara-gara Oninya itu mau Hyun Jin untuk tinggal bersama dia dan Woo Jin. Jadi Hyun Jin merasa menjadi beban Oninya dan sudah mengatakan kata-kata yang menyakiti Oninya gitu. Setelah itu tidak lama kemudian dia terjadi suatu hal ya, yaitu kecelakaan yang merenggut nyawa Son Woo Jin dan juga Woo Hyun Ju. Jadi mereka berdua meninggal dan mereka meninggalkan seorang putra yang masih kecil banget, guys. Dia adalah Son Woo Ju. Katanya berapa? Oh, 20 bulan katanya umurnya ya. Son Woo Ju. Nah, pertama nih si Taehyung ini ya, dia tipikalnya itu sangat realistis ya, dan dia tuh nggak mau ngerepotin orang, dan dia juga nggak mau direpotin orang. Jadi ketika dicari wali untuk Son Woo Ju, hanya Woo Hyun Jin yang bersedia menjadi walinya. Taehyung no, dia bilang dia meninggalkan lokasi, dia nggak mau ada hubungan ya dengan keponakannya ini, nggak mau jadi walinya. Nah, jadi Hyun Jin dan Woo Ju tinggal di rumah ya bekas Oninya ya, itu meninggalkan trauma yang mendalam juga buat Hyun Jin ya. Jadi dia nggak berani masuk ke kamar utama karena itu mengingatkan dia pada Oninya, dan juga hubungan mereka yang terakhir berantakan nih karena berantem itu kan, Hyun Jin kasar sama Oninya gitu. Nah, tapi guys, Hyun Jin itu kesulitan sendirian membesarkan Woo Ju, dan Hyun Jin juga akhirnya diterima di suatu perusahaan yang direkomendasi ya, dibantu sih oleh Oninya di BS Food.
Jadi dia kerepotan banget guys. Nah, pada saat itu kebetulan banget si Taehyung kan dia sudah beli rumah tuh. Dia beli unit apartemen. Tapi unit apartemennya itu butuh diperbaiki, direnovasi gitu. Karena suatu dan lain hal sampai bocor tuh lantainya. Jadi repot banget. Jadi Taehyung nggak bisa pindah pada waktu yang sebenarnya dia sudah tentukan ya. Jadi dia sudah nggak ngelanjut kontrak di tempat lama. Dia udah siap pindah. Barang-barang udah dibeli semua. Tapi lantainya bocor guys. Dia nggak bisa pindah. Jadi dia berpikir satu-satunya cara ya, dia mau naruh tuh sofa dan segala macam yang dia beli itu. Akhirnya dia mendekati Hyunjin. Jadi dia bilang dia janji akan mengurus Son Woo-ju selama berapa bulan katanya. Oke, berapa bulan lah sampai katanya rumahnya selesai direnovasi. Dia bilang gitu. Nah tapi guys, selama berapa bulan ini banyak hal yang terjadi. Yaitu ya, Taehyung ini bisa menunjukkan kalau dia sebenarnya bisa banget ya, bisa banget dia itu ngurus rumah sekalian ngurusin si Woo-ju. Jadi semenjak ada Taehyung tuh di rumah itu, rapi banget rumahnya guys. Hyunjin sendiri kan nggak sanggup gitu ya, tapi semenjak ada Taehyung rapi banget rumahnya. Woo-ju juga terurus gitu ya. Dan segala macam intrik rumah tangga yang muncul di sana guys. Taehyung juga sebenarnya yang pertama kali menyatakan perasaannya pada Hyunjin. Nah ini spoiler guys. Nah tapi Hyunjin ya di BS Food dia malah ketemu dengan cinta pertama dia yang akhirnya mereka nggak jadi pacaran loh gitu karena suatu dan lain hal ya. Cinta pertama dia adalah Park Yun Song yang diperankan oleh Park So Ham. Park So Ham mukanya agak sengak-sengak ya, apa sih, sombong-sombong gitu ya, sombong ya kalau menurut Mai, tapi ganteng sih. Former member of K-pop group KNK. Siapa tuh? Kayak pernah dengar ya. K-pop group KNK. Apa ini? Ini sama masuk. Masa sih? Sebentar. Oh bukan. Kim Hyun Jung gabung di KNK? Ya sure. Enggak 5 ah. Sembarang ini. Enggak kenal. Tapi kok ini di foto membernya kayak tuir banget foto dia di sini. Ini salah ini naruh foto, jangan yang kayak gitu lah. Ganteng loh, ya Park So Ham. Dan dia termasuk aktor baru guys. Memang startnya dari 2017, Mai nggak tahu ini figuran atau memang sudah peran utama ya. Tapi dia baru main di 4 drama. Ini drama Oke, dia ada di drama The Murky Stream. Sebelum ini Mai ketemu dia. Yes. Kemarin loh. Sebentar, dia ini yang itu bukan sih? Oh, Jong Chon ya. Wow. Oke. Temannya si Rowoon ya di situ ya. Oke, I see. Nah, jadi dia adalah cinta pertamanya ya si Hyunjin dan sebagai atasannya di situ ya. Nah, ini yang buat intrik kisah percintaan Hyunjin itu ribet banget ya. Jadi di rumah Taehyung nungguin dia, tapi di kantor dia ketemu sama Yoon Song dan dia agak-agak bingung juga nih sama perasaan. Sebenarnya dia tentu saja lebih suka sama Yoon Song gitu ya. Tapi kan dia lebih ketemu lebih deket akrab ke depannya itu dengan Taehyung karena mereka sama-sama ngurusin Woo-ju gitu. Dan bukan cuma tentang kisah cinta aja di sini guys. Ini gara-gara lampunya Mai kayak putih banget mukanya ya. Lampu guys, sebentar, Mai nggak seputih ini. Memang agak ada make up juga hari ini ya. Tapi it's not. I mean, come on. Oke. Nah, jadi akhirnya gimana nih menurut kalian? Hyunjin bakal milih Taehyung ya, yang di satu sisi memang kayak sebentar ya, kalau kita secara realistis nih menurut Mai ya,
yang green flag banget tuh sebenarnya Yoon Song. Dia hidup di keluarga baik-baik, dia juga punya karir yang bagus gitu ya. Taehyung sendiri ya, dia kan yang udah bilang hidupnya di panti asuhan dulu. Berarti dia dari broken home, dan juga nanti dia akan ketemu lagi dengan apanya, dan nanti ada kisah nih tentang apanya gitu. Jadi Taehyung kelihatannya kayak dia juga tidak percaya diri bahwa dia akan menerima cinta dari orang lain. Nah itu, makanya dia bilang, aku sebenarnya nggak yakin bisa mencintai orang dengan baik, karena aku sebenarnya juga tidak pernah menerima cinta seperti itu, dia bilang gitu. Nah ini yang buat Hyunjin ini goyah, kayak gimana ya, dia mau pilih cowok yang green flag banget nih, atau pilih cowok yang banyak brokennya kayak Taehyung gitu. Nah Uju sendiri ya sayang banget sama Samchon dan juga imunya ini ya. Dan nanti Uju juga punya masalah, dia kan bayi ya, 20 bulan. Dia pinter banget guys. Ini yang berperannya Park Yoo-ho. Ini kemana ada lagi? Park Yoo-ho ini kelahiran tahun 2023. Oh jadi dia 3 tahun ya. Tapi di Our Universe ini berperan lebih muda berarti ya. Dia cute banget guys. Dia cute banget ya. Pinter banget actingnya meski masih kecil gitu ya. Nah nanti ada masalah juga dalam tumbuh kembang dia gitu. Karena kadang-kadang Taehyung sama Hyunjin kan nggak sepakat ya dalam beberapa hal untuk perkembangannya si Uju gitu. Jadi bagaimana mereka berdua bisa mengurus Uju dengan baik dan juga mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Nanti Taehyung jadi fotografer guys, tapi ya bagaimana nanti hubungan mereka berdua, yang mana yang Hyunjin akan pilih, apa yang akan terjadi di drama ini. Menurut Mai bagus banget loh drama Our Universe. Nah kita lihat komentar para user di Asian Wiki. Masih banyak orang-orang lain juga ya. Sayangnya di episode rating yang tercatat di Asian Wiki itu dia rata-rata di 2% guys. Dan stabil ya. Start di 2%, endingnya juga di 2%. Kita komennya. I agree with the comments on the second male lead. He has some cheek to say that female lead got hurt because of first male lead. The female lead was the one who insisted on letting in first male lead's dad. Oke, nanti ada cerita tentang apanya si Taehyung ya, kalian bisa lihat nanti. All along I found the second male lead. Kenapa kalian nggak sebut namanya sih Park Yoon Song? Can you say mine? Park Yoon Song is a bit annoying, but I didn't really mind him. As he himself said, if he asked Hyunjin, she wouldn't tell him. Annoying katanya. Okay. I actually love the storyline and chemistry of first lead couple, but I agree about so much screening time and unnecessary story of second lead. That's make me hate the second lead. Kayaknya memang sengaja kayaknya ya. Kayaknya sengaja biar bikin kita kesel. Karena Mai juga kesel banget sama Yoon Song. Jujur aja. Ya. So start but pleasant enough storyline. A few scenes at the end reflected some depth of emotion. Jadi bagus loh. The kids stole the show. Iya, kan memang sebenarnya judul aja Our Universe. Son Uju itu universe guys. Jadi memang sebenarnya inti dari drama ini sendiri adalah Son Uju menurut Mai ya. Aduh, ini baby bakal ganteng nih gedenya ya. Kecilnya bakal cute banget gitu ya. Nah di Asian Wiki sendiri user ratingnya cukup rendah guys, 85.
And I totally not agree with this. Okay? I totally not agree with this. Nah, akan baca rating tempat lain. Jurel Julke 7,2 dari 10 udah IMDb. It's not bad ya. Udah lewat 7 tuh sudah oke banget IMDb loh. Kalian kesel oleh Yoon Song terus ratingnya jadi kecil ya? Kadang enggak gitu. After the sudden death of their respective siblings, two in-laws who never got along with each other decide to raise their 20-month-old nephew. Itu banget ya. Apakah karena penulisnya mau bikin karakter Yoon Song itu menyebalkan, malah jadi ngaruh banget sama penontonnya, jadi gara-gara kesel sama itu jadi keseluruhan rating. Harusnya jangan begitu ya. Nah, kalau menurut Mai, drama ini tetap dapat romance-nya, dapat ya. Terus bagaimana mereka membesarkan Wooju ini menurut Mai menarik ya. Parentingnya menarik di sini. Jadi kalian bisa lihat banyak hal ya, healing ya, self healing. Bagaimana mereka akhirnya menerima ya. Hyunjin menerima bahwa ominya sudah meninggal. Itu penerimaan yang cukup lama guys. Dan bagaimana Taehyung itu juga menerima ada alasan kenapa dia ditinggalkan di panti asuhan gitu ya. Meskipun alasan itu tidak dia dengar langsung dari Hyungnya gitu ya. Dia pun butuh waktu untuk sembuh dari luka itu, apalagi apanya nanti. Nah, ini Mai bilang ya, apanya nanti bikin masalah guys. Jadi kayak spoiler nih ya. Masalah apa nanti kalian nonton sendiri. Jadi Taehyung pun butuh self healing. Ya kan, dia terluka berkali-kali itu sulit banget ya. Nah, ini adalah poin-poinnya menurut Mai itu penting banget di drama Our Universe. Jadi satu drama yang gak cuman tentang satu hal, tapi banyak hal ya, dikemas menarik dengan si cute ya, si cute baby. Gini ya, Mai itu gak biasa bilang baby itu cute ya. To be honest, I'm not a fan of baby. I'm not a fan of baby. Apalagi nih yang umurnya kayak gini ya kan. Ini kan lagi aktif-aktifnya banget. Tapi Mai suka banget sama siapa namanya? Park Yoo-ho ini. Dia bener-bener cute guys. Sampai buat Mai yang biasa aja sama baby. Sampai I'm amazed ya. I'm amazed ya. Mai suka banget sama baby yang ini gitu. Nah, jadi drama yang banyak hal bisa dipetik, bisa kita pelajari dari satu drama. Jadi menurut Mai jelas nggak akan kasih drama ini rating 85. There are some even worse drama than this ya. Not even worse. Maksud Mai ini nggak bad ya. This is not bad gitu ya. Tapi yang worse itu banyak ya. Yang masih worth it Mai kasih 85, 86 atau oke lah paling rendah 85 lah ya. Itu biasanya Mai itu kayak nggak pahamnya apa sih, maksudnya kayak nggak naik gitu ya. Nah, ada yang gitu, tapi enggak, drama ini enggak ya. Jadi Mai akan kasih rating di drama Our Universe sebesar sejauh ini ya, drama-drama di tahun 2026 Mai selalu kasih rating nilai 90-an. Oh enggak, ada satu yang Mai kasih 89 kan, No Tale to Tell. Nah, drama ini Our Universe Mai akan kasih rating sebesar 89 juga guys. 3,5 bintang berarti ya, 89. Kalau Mai udah kasih 89,
sudah oke banget guys. Kalian harus nonton drama Our Universe. Banyak yang bisa kalian pelajari dari satu drama ini aja. Oke? Nah, Mai udah selesai nonton The Art of Sarah. Mai akan bikin drama reviewnya minggu depan ya. Dan saat ini Mai lagi nonton The Legend of Kitchen Soldier. Ini kan ongoing ya. Jadi Mai juga nonton ongoing. Saat ini udah selesai 8 episode. Habis semua gitu ya. Jadi masih nunggu Pak episode lagi. Dia kan sampai 12 gitu ya. Harus nunggu karena dia ongoing. Dan sambilan-sambilan Mai lagi nonton drama Boyfriend on Demand. Nah, drama ini juga lucu banget guys. Bisa bikin Mai ngakak coba ya. Jarang banget Mai itu ada ekspresi gitu. Mai bisa ketawa gitu sama drama ini. Tinggal 2 episode malam ini bakal selesai ya. Jadi Mai akan sibuk banget nih tiap minggu bikin satu drama review. Terus editing drama reviewnya masih di In Your Radiant season. Jadi tungguin Mai, semangatin Mai supaya cepet ya ngelakuin semua ini, cepet nontonnya, cepet kasih kamu drama reviewnya, cepet editingnya juga cepet. Please tinggalin jempol kamu di video drama review Mai. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers lainnya yang butuh referensi mau nonton K-drama macam apa. Mai sudah mengejar loh, sekarang lagi nonton drama yang tayang di bulan Maret 2026. Mai mengejar. Dan jangan lupa juga kamu subscribe di The My Chronicles supaya kamu nggak ketinggalan sama konten-konten yang akan Mai hadirkan. Mai akan hadirkan konten-konten yang lain juga di waktu senggang. Ini bulan Juni sama Juli kayaknya masih agak senggang ya. Oke? Dan tetap setia di K-Drama Review by Mai Lin. Annyeong!